Maknanya apa? La tahasadu. Jangan kalian itu saling iri, hasud. Apa itu hasad? Hasud adalah orang yang iri. Kalau hasad itu adalah sifat iri. Sama apa beda? Kalau hasud adalah orang yang iri. Orang tersebut punya sifat iri. Kalau hasad itu adalah sifat iri tersebut. Sifat iri kalau sudah masuk ke seseorang, maka orang tersebut dikategorikan hasud. Diharamkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu iri dengki, hasud sama orang lain, hasad sama orang lain. Ya. Kenapa? Karena hasad itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang telah dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa itu sifat iri? Sifat iri adalah tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Dia berangan-angan, berharap, menginginkan nikmat yang ada di saudaranya yang muslim itu hilang. Tuh, Masya Allah mobilnya baru, semoga mobilnya rusak. Oh, punya baju baru, semoga baju barunya hilang. Oh, dia juara, oh lihatan. Tak duakno goblok, tak duakno lali kabeh ilmu yang dimilikinya. Nanti saya buang kitabnya biar enggak bisa murojaah, biar enggak bisa mutalaah, biar enggak bisa belajar, sehingga nanti dia enggak juara. Itu namanya hasud. Bencinya seseorang terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Meskipun dia itu enggak menginginkan nikmat tersebut atau apalagi dia menginginkannya. Orang satu kelas, anak murid banyak satu kelas, pasti yang jadi murid tadi kepingin jadi juara. Ketika ente enggak juara, teman ente juara, ente marah, ente enggak terima, maka itu adalah sifat hasad. Kenapa kok dia yang juara? Kenapa enggak saya saja? Saya juga belajar, saya juga semangat. Itu namanya sifat hasad yang semoga dijauhkan oleh Allah dari hati kita. Semoga kita enggak mempunyai sifat hasad, akan tapi kita mempunyai sifat senang ketika orang lain senang. Suka ketika orang lain itu mendapatkan nikmat. Didoakan ketika orang lain mendapatkan nikmat. Masya Allah, tabarakallah, mabruk, mabruk. Semoga barokah nikmatnya, semoga istiqomah, semoga dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita enggak hasud. Kita menyemangati orang muslim ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia enggak menginginkan nikmat tersebut, maka dia dikategorikan termasuk orang yang hasad, orang yang hasud. Nah, itu semua agama, semua syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah menyalahkan, mencela sifat hasad. Yang mana sifat tersebut sifat yang enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu mempunyai sifat yang enggak disukai oleh Allah, maka dia adalah orang yang enggak disukai oleh Allah. Kalau seseorang itu mempunyai sifat yang disukai oleh Allah, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita menjauhi sifat-sifat yang jelek agar kita tidak menjadi orang jelek. Walaupun muka Anda jelek. Misalnya raine elek hasud, wis elek tambah elek. Raimu elek ojo hasud, ganteng ente. Dicintai Allah ente. Itu. Kita mempunyai sifat yang disukai oleh Allah sehingga pasti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam salah satu hadis, begitu dahsyatnya, bahayanya, kejinya sifat hasad. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri dengki itu adalah bisa menghilangkan, menghapus, memakan pahala-pahala seseorang seperti halnya kayu bakar ketika ditaruh di atas api bisa hilang, bisa habis, ludes, ricik, bersih. Kayu bakar tersebut karena hembusan api. Begitu juga pahala seseorang capek sholat, capek ngaji, capek belajar. Dia enggak mendapatkan nikmat yang diinginkan.
temannya yang lain mendapatkannya, dihasut, diiri, maka pahala ibadah orang tersebut naudzubillah bisa terhapus karena dia mempunyai sifat hasad. Semoga Allah membersihkan hati kita ya. Amin. Tidaklah ada sesuatu yang paling bahaya terhadap seseorang itu ketika seseorang itu mempunyai sifat hasad. Ya. Subhanallah, apa saja sumpeknya, apa saja gak enaknya, tidak nyamannya orang hasud itu apa? Dia pasti sumpah ketika melihat saudaranya yang muslim berhasil. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, pasti sumpah yang tidak terputus. Sumpah terus. Ya Allah. Sumpah, lihat nikmat, sumpah, ngeluh, kepikiran, gak tenang, gak nyaman hatinya. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan kepada seseorang yang lain nikmat. Jadi siapa orang yang tidak hasud kepada temannya yang muslim atas nikmat Allah, maka sama saja dia tidak ridho atas takdirnya Allah. Allah mentakdirkan, inti kok nggak ridho, kok nggak rela? Inti makhluk, ada sang Khalik di sana. Inti kok nggak terima, nggak rela, nggak terima, seakan-akan itu Gusti Allah. Sampean kok maringi tiang niku sih? Oh jadi paringi awayane. Kasar-kasaran nih gitu. Kurang ajar atau tidak? Oh, ini kurang ajar. Maka siapa orang yang mempunyai sifat hasad, maka dia itu adalah orang yang tidak terima atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ridha dengan takdir Allah, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha bi qada'i falyattakhidh rabban siwa'i. Siapa yang enggak ridha dengan qada takdirku, maka hendaknya dia mencari Tuhan selainku. Kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi. Wis golek Tuhan sak liyaku. Mau menjadi hambanya siapa kita? Kalau bukan menjadi hambanya Allah, hambanya setan, hambanya nafsu, hambanya makhluk, maka enggak boleh. Maka siapa orang yang mempunyai sifat hasad, dia pakar sumpek, ngeluh, kepikiran, enggak tenang, enggak nyaman, ketemu temannya yang mempunyai nikmat sumpek. Yang kedua, wa musibah la yujar 'alaiha. Sudah dia mendapatkan musibah, yang aslinya musibah, orang yang tertimpa musibah itu dikasih pahala oleh Allah, ini musibah enggak mendapatkan pahala. Disebutkan di salah satu hadis, tidaklah ada orang jalan kemudian kena duri, tusuk duri, atau kepleset, ya, atau kesandung, kecuali Allah ngasih pahala kepadanya apabila dia sabar, apabila dia itu menerima. Nah, orang yang hasud, dia memiliki musibah, tertimpa musibah dengan sifat hasadnya. Sudah dia tidak mendapatkan musibah, dia mendapatkan musibah, enggak dapat pahala. Rugi sekali apa dua kali? Dua kali. Nek musibah dapat pahala, dia sabar, enggak enaknya sekali tok kena musibah tadi. Pahalanya banyak dari Allah sehingga dia masih untung. Tapi kok orang yang hasud, dia tidak mendapatkan pahala dan dia tertimpa musibah. Na'udzubillah, kalau musibahnya itu musibah zahir, musibah organ tubuh kita, ya Allah masih bisa sembuh insyaallah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau musibahnya itu musibah hati, musibah batin, musibah ruh, jiwa kita, maka perlu dokter, perlu syekh, perlu murabbi, perlu ustadz agar dia itu diobati, perlu dzikir. Nanti apa saja obat-obatnya hasud nanti kita bahas. Wa madammah la yuhmadu biha, dia bakal mempunyai sifat yang tercela yang enggak mungkin dipuji dia. Enggak ada ceritanya orang hasud itu dia menjadi pemimpin. Enggak ada ceritanya orang hasud dia berhasil, enggak mungkin. Al hasudu la yasudu. Al hasud la yasud. Orang yang hasud enggak mungkin menjadi pemimpin, enggak mungkin berhasil, enggak mungkin sukses. Kenapa? Karena dia sudah itu tadi enggak terima atas ridha Allah, dia enggak senang saudaranya yang muslim mendapatkan nikmat, maka dia enggak mungkin dicela orang. Dicela orang. Sifat kejelekan bisa dikatakan sumbernya itu dari sifat hasad. Karena sifat hasad inti benci sama teman inti. Karena sifat hasad inti mungkin mendolimi orang yang inti hasuti. Karena sifat hasad inti fitnah dia. Karena sifat hasad inti adu domba dia. Karena sifat hasad inti ghibah kepada dia, inti rasani dia. Itu semuanya sumbernya adalah sifat
hasad. Maka bahaya atau tidak? Oh, bahaya sekali ya. Sumber dari sifat tercela hati adalah sifat hasud. Wa yaskhut alaihi rabb, Tuhan bisa murka sama orang yang hasud. Wa yaghliq anhu abwaaba taufik, dan dia tidak bakal mendapatkan pintu-pintu taufik. Kenapa? Dia enggak mungkin mendapatkan apa yang dia inginkan yang ada di orang lain. Kenapa? Karena dia sudah enggak suka dengan orang lain karena memiliki nikmat tersebut. Kalau ya apa caranya? Saya kepingin juara juga. Semangat atau belajar. Hafalkan. Doakan teman-teman inti agar juara semuanya. Allah bakal mengijabahi doa inti sehingga inti dulu yang juara. Karena tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan muslim lainnya fi dhahril ghaib, yang didoakan enggak tahu, kecuali malaikat mengatakan laka mithluh wa bika nabda. Ente mendapatkan apa yang ente minta dan saya akan memulai nikmat tersebut terhadap Anda sebelum orang-orang yang ente doain. Sing dituakno karen-karen, yang mendoakan mendapatkan duluan karena dia enggak mempunyai sifat hasad.